Saudara-saudara yang kami kasihi, kami sampaikan selamat berjumpa kembali. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semuanya, supaya kita memiliki damai dengan benar yang berasal. Sekali lagi kami datang mengucapkan syukur buat waktu ini, bahwa Tuhan kami Yesus memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan kami Yesus, berkatilah perkataan-Mu ini, supaya kami masing-masing mendapatkan pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-4, yaitu pekerjaan penghibur. Yohanes 16 ayatnya yang ke-4. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara murid-murid. Dan sekarang Dia mulai menyatakan bahwa aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Tetapi murid-murid belum bertanya kemana Dia pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Firman menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang Yesus mengungkapkan cerita perpisahannya. Cerita perpisahan bahwa Dia akan kembali kepada yang mengutus Dia. Dan dikatakan dalam bagian ini, karena aku mengatakan hal itu kepadamu, yaitu bahwa aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, sebab itu hatimu berduka cita. Bagaimana kesan kita? Memang benar, murid-murid sudah meninggalkan semua pekerjaan mereka dan mengikut Yesus. Selama mereka 3 tahun bersama-sama di kelas Tuhan Yesus, dan sekarang Yesus mulai mengatakan, aku akan kembali, aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi?
Ada kemungkinannya mereka tidak tahu, tetapi hati mereka sudah mulai sedih karena Yesus terus-menerus menceritakan akan perpisahan dengan murid-murid ini. Jadi benarlah bahwa memang dia diutus. Benarlah memang dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Benarlah dia berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Hanya lahirnya di kandang domba supaya dia menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu. Murid-murid mulai berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Benar bahwa sungguh-sungguh memang dia diutus oleh Bapanya dari surga, dan sekarang dia kembali ke sana di mana dia berada sebelumnya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Kata perpisahan antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya senantiasa diungkapkan. Dan memang aku pergi. Yesus mengetahui bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Itulah makanya Yesus membasuh kaki murid-murid. Itulah maka Yesus berkata kepada Judas, lakukanlah apa yang engkau mau lakukan. Karena Yesus tahu kepergiannya meninggalkan murid-murid, kembali kepada yang mengutus dia. Sebab jikalau aku tidak pergi, ini alasannya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tadi Yesus bersama-sama dengan mereka, dan sekarang Yesus berkata dia akan pergi, dan dia akan mengutus penghibur itu kalau dia sudah kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Dan kalau ia datang, itulah penghibur itu. Penghibur itu akan datang kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dalam bagian ini kita tahu, kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Dari satu sisi orang tidak akan mengerti mengenai dosa, orang tidak akan mengerti mengenai penghakiman, orang tidak akan mengerti mengenai kebenaran kalau Roh Kudus itu tidak menginsafkannya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan dunia akan penghakiman. Roh Kuduslah satu-satunya akan menginsafkan dunia ini akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Kata perpisahan dilanjutkan. Murid-murid tidak akan melihat Yesus lagi, karena dia kembali kepada Bapanya yang telah mengutus dia. Akan penghakiman karena menguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus menyadari kalau dia menyampaikan hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti,
kalau Roh Kudus belum dicurahkan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalau Roh Kudus belum dicurahkan, murid-murid belum dapat menanggung apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus. Roh Kudus itulah yang akan menjelaskannya, sehingga mereka dapat menanggung apa yang dikatakan kepadanya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus memperkenalkan kepada murid-muridnya Roh Kudus. Selama ini Yesus memperkenalkan Allah yang tidak kelihatan. Tetapi sudah sampai saatnya bahwa perkenalan antara Bapa sudah dinyatakannya kepada murid-muridnya. Sekarang Dia sampai mau memperkenalkan Roh Kudus yang akan datang sesudah kepergiannya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus yang akan datang, Roh kebenaran, Roh penghibur itu, Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Yesus sedang memperkenalkan Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa sendiri, yang akan diutus oleh Yesus sendiri. Kalau Roh Kudus itu datang, Ia akan memuliakan aku. Dan setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap orang yang telah menerima Roh Kudus, dia akan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Pengajaran Roh Kudus itu diterimanya dari Tuhan Yesus. Sama dengan pengajaran Tuhan Yesus, sama dengan apa yang dikatakan oleh Bapa kepadanya. Pengajaran Roh Kudus, apa yang didengarnya dari Tuhan Yesus, itulah yang disampaikannya. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia menyampaikan apa yang didengarnya dari Bapanya. Sekarang kalau nanti Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran, Roh penghibur, itulah nama diberikan kepada Roh Kudus di sini. Kalau Dia datang, Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maka pengajaran, maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus akan sama dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Roh Kudus. Maka firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapa di surga kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikan firman itu lagi kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menyampaikan firman itu kepada kita sama. Karena Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Sama, Tuhan Yesus juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus juga akan menerima firman Tuhan dari Bapanya sendiri, dan itu yang disampaikannya. Dan Roh Kudus akan menyampaikan firman Tuhan, apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus sendiri. Bapa menyampaikannya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyampaikannya kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan mengajarkannya kepada murid-muridnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 2 kali Tuhan Yesus mengajarkan Roh Kudus kepada murid-muridnya tentang apa yang akan dikatakan. Yang diutusnya itulah Roh kebenaran dan Roh penghibur ini. Dia akan berkata-kata dari apa yang diterimanya daripada aku. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, kalau Roh kebenaran berbicara kepada kita, maka itu harus sama dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus datang supaya murid-muridnya sanggup menanggung firman Tuhan itu. Karena Roh Kudus akan mengajarkannya kepada mereka. Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada murid-murid untuk mengerti firman Tuhan itu. Saya baca satu kali lagi, saya kira. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Roh Kudus akan datang sehubungannya dengan dunia. Roh Kudus datang sehubungannya dengan firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada 2 bagian. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia ini. Roh Kudus akan datang menginsafkan dunia ini mengenai dosa. Makanya di mana Roh Kudus datang, dia menginsafkan orang akan dosanya. Di mana Roh Kudus ada, di mana Roh Kudus berbicara, dia akan menginsafkan akan kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau Roh Kudus ada dan dia berbicara kepada manusia ini, dia akan menginsafkan akan penghakiman bagi orang yang tetap tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, dan bagi murid-murid, dan Roh Kudus itu akan mengajarkan. Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu akan mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pengajaran yang dari Roh Kudus itu pengajaran yang diterimanya dari Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Dan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yang punya Tuhan Yesus, itulah punya Bapa sendiri. Dan dia punya sendiri, itu akan disampaikannya kepada murid-muridnya. Itulah tugas Roh Kudus sendiri. Makanya Roh Kudus ada, dia menginsafkan dunia akan dosa.
Roh Kudus akan mengisapkan akan kebenaran bahwa di dalam Tuhan Yesus dosa kita dapat diampuni, bahwa dialah yang benar, yang dapat membenarkan kita. Roh Kudus akan menyatakan bahwa Yesus tidak berdosa dan dibuat menjadi dosa supaya kita dibenarkan di dalam Dia. Dan bagi orang yang menolak ini, Roh Kudus juga akan menyatakan penghakiman, karena mereka menolak jalan pengampunan yang sudah dibuat oleh Yesus. Roh Kudus menyangkut dua sisi. Roh Kudus berbicara kepada yang tidak mengenal kebenaran, tapi Roh Kudus berbicara kepada orang yang sudah mengenal kebenaran. Maka Roh Kudus ini akan mengingatkan, mengajarkan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, karena Tuhan Yesus menyampaikan firman yang disampaikan oleh Bapa. Dan sekarang Roh Kudus menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan berkata-kata sesuai dengan perkataan yang diterimanya dari Tuhan Yesus sendiri. Kita lanjutkan. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula dan kamu akan melihat aku. Apa maksud Yesus di sini? Mendengar itu, beberapa dari murid-muridnya berkata kepada yang lain, apa artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Murid-murid tidak mengerti. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Murid-murid belum dapat menanggung. Murid-murid sendiri yang mendengar pengajaran Tuhan Yesus tidak tahu. Apalagi kita hari ini. Itulah maka dikatakan Tuhan Yesus tadi, kamu belum dapat menanggungnya. Kalau roh penghibur dan roh penolong itu belum diutus untuk menjelaskan pengertian firman Tuhan, maka bagi orang yang tidak menerima pekerjaan Roh Kudus, tidak mungkin dia mengerti perkataan ini. Murid-murid sendiri berkata, apa artinya ini? Yesus tahu bahwa mereka hendak menyanyikan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu berbicara seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Guru ini ada perasaannya bahwa murid-muridku ini tidak mengerti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menyanyikan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan akan datang ke dalam dunia, dan meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam pembacaan yang panjang ini, kami hanya menyerahkannya bahwa Roh Kudus yang sudah dijanjikan ini akan mengungkapkan rahasia ini. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu yang telah kembali ke surga, yang diutus oleh Bapa sendiri, dan sekarang telah kembali ke surga. Dan Roh-Mu yang kudus engkau utus untuk menceritakan kebenaran-Mu ini. Berbicaralah Tuhan kami Yesus kepada kami masing-masing. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.